Baptis Pertama Bandung. Sebelum kita memulai sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah dibangunkan dengan pagi ini ya Tuhan. Sekarang kita mau sekolah minggu supaya fokus dan tenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita menyanyikan pujian dalam suka duka kita tetap tersenyum. Teman-teman, mari kita berdiri. Kita menyanyikan pujian Aku Anak Raja. Teman-teman, silakan duduk. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Teman-teman dapat memberikan persembahan dengan scan QR code atau transfer ke nomor di bawah ini. Mari kita menyanyikan pujian Aku Bawa dan Berikan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku.
semuanya, selamat berjumpa lagi di Sekolah Minggu. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat anugerah yang telah Engkau berikan pada kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau belajar firman-Mu, beri kami hikmat agar firman yang diajarkan dapat jadi berkat dan rema bagi hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ini berkisah tentang Ananias dan Safira. Oke. Mari kita baca firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengamani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suami itu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, hari ini kita akan belajar dari keluarga Ananias dan Safira. Hari ini kita akan belajar dari keluarga Ananias dan Safira. Nah, sekilas Ananias dan Safira itu kayak orang yang sangat rohani, karena mereka peduli sama pekerjaan Tuhan. Jadi buktinya apa? Mereka menjual tanah mereka, lalu ada sebagian dari hasil penjualan itu diberikan kepada Tuhan. Nah, kalau kalian baca di Amsal 3 ayat 9 itu ada perkataan Tuhan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu." Nah, Ananias dan Safira itu membeli persembahan pada Tuhan. Tapi kenapa sih persembahan ini tidak diterima sama Tuhan? Bahkan akibatnya itu sangat fatal. Mereka berdua meninggal saat itu juga gitu. Nah, mari kita belajar. Nah, yang pertama, ada 2 pelajaran berharga dari keluarga Ananias dan Safira. Pertama, jangan mendustai Roh Kudus. Kalau kalian baca dari perikop yang tadi, di situ Ananias dan Safira itu bukan hanya mendustai manusia, tapi mendustai Roh Kudus. Nah, siapa sih Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah pertama, kalau kalian baca di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, itu dikatakan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Nah, karena dia roh kebenaran, artinya semua yang palsu, penipuan, itu mendukakan Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus juga itu kalau dilihat di 2 Korintus 4 ayat 13, Roh Kudus itu adalah roh iman. Jadi kalau kamu, Roh Kudus itu roh iman. Jadi kalau kamu ragu-ragu, kamu tidak percaya, kamu gelisah, kamu khawatir, itu artinya kamu gak beriman. Dan itu mendukakan Roh Kudus.
Terus Roh Kudus juga itu dalam Ibrani 10 ayat 29 itu adalah roh kasih karunia. Jadi kalau kita itu tidak punya kasih, jadi kalau kita itu keras, kita itu dengki, kita itu tidak ramah pada orang lain, kita tidak mengampuni orang lain, kita tidak mengasihi orang lain, itu mendukakan Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus juga itu adalah roh kekudusan, itu ada di Roma 1 ayat 4. Nah, jadi karena dia kudus, maka semua yang tidak bersih, semua yang kotor, semua yang menghina atau yang itu akan mendukakan Roh Kudus. Nah, bagaimana Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus? Hukuman yang didapat sama Ananias dan Safira itu bukan karena sedikitnya persembahan yang dikasih, tetapi karena Ananias dan Safira telah bersepakat untuk berdusta mengenai jumlah hasil penjualan sebidang tanah yang mereka miliki. Jadi mereka bohong. Jadi umpamanya tanah itu dijual 5 juta, tapi mereka bohong. Mereka bilang tanah itu cuma dijual 2 juta dan umpamanya 1 jutanya dikasih buat Tuhan. Itu kan setengahnya tuh. Tapi kalau tanahnya dijual 5 juta, mereka kasih 1 juta, itu kan kelihatan persembahannya cuma sedikit. Tapi ini tanahnya mereka jual umpamanya 2 juta, mereka kasih persembahannya 1 juta. Wah, itu kan kelihatan besar banget. Nah, jadi mereka berdua, si Ananias dan Safira itu udah bersepakat untuk mendustai Roh Kudus. Dan itu adalah dosa. Kalau di Roma 6 ayat 23, upah dosa itu adalah maut. Jadi ya karena mereka berdosa, maka hukuman dari Tuhan itu maut atau kematian. Mereka itu tidak sadar gitu. Kalau mereka bohong itu bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Roh Kudus, kepada Tuhan. Jadi mereka berbohong gitu pada rasul-rasul yang lain, pada jemaat yang lain. Ini nih setengah dari hasil penjualannya udah saya berikan pada Tuhan, padahal bohong. Itu tuh bukan cuma berbohong pada manusia, tapi itu mereka juga berbohong pada Tuhan. Kemudian kita lihat yang kedua pelajaran yang kita mau pelajari dari Ananias dan Safira, yaitu kita harus kita memberikan persembahan itu harus dengan motivasi yang benar. Artinya kita memberi itu dengan kerelaan dan dengan segenap hati. Nah, jika orang lain memberi dengan penuh kerelaan dan sukacita, lain halnya dengan Ananias dan Safira yang memberi persembahan kepada Tuhan dengan terpaksa, tidak tulus alias setengah hati, yaitu mereka menahan sebagian dari hasil penjualan tanahnya. Mereka memberi persembahan semata-mata demi dilihat orang, wah, Ananias dan Safira baik banget, memberikan banyak banget. Jadi mereka hanya memberi supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain. Nah, dan itu tidak berkenan di mata Tuhan. Semua bohong itu adalah dosa. Jadi kalau sekarang umpamanya kalian bohong, kalian mungkin nggak kayak Ananias dan Safira langsung meninggal di tempat gitu. Tapi ingat, kalau kita berbohong, kita itu punya ada dosa yang harus kalian tanggung gitu. Ada akibat yang akan kalian tanggung dari kebohongan kalian. Nah, dan kalau kalian tidak jujur, itu adalah sikap yang sangat tidak disukai sama Tuhan. Nah, jadi kalau kita memberi, kita harus memberi dengan tulus dan dengan sepenuh hati, bukan untuk dilihat orang. Nah, jadi ini pelajaran kita hari ini. Yang pertama, jangan mendustai Roh Kudus. Yang kedua, memberi itu dengan motivasi yang benar, bukan memberi dengan motivasi ingin dipuji, tapi memberi itu dengan sukarela dan sukacita. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami sudah dapat mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami mohon hikmat dari-Mu agar firman ini dapat menjadi berkat dalam hidup kami dan hidup orang-orang di sekitar kami. Terima kasih banyak Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi semuanya. Sekian sekolah minggu kita hari ini teman-teman.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.